Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan implementasi database menggunakan MongoDB dan bahasa server ZPHP. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Untuk anggota kelompok 11 itu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Pradia Hening Pertiwi dengan NPM 2217051005. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas CD. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu NoSQL. NoSQL sendiri merupakan sistem manajemen basis data yang tidak mengikuti aturan model basis data relasional yang banyak digunakan. NoSQL juga memungkinkan penyimpanan data dengan skema yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan query yang rumit. Untuk konsep NoSQL sendiri yaitu pendekatan alternatif dalam penyimpanan dan pengelolaan data di dalam basis data yang tidak menggunakan model relasional tradisional. Untuk pengertian MongoDB, yaitu merupakan jenis database NoSQL yang populer dan canggih karena MongoDB sendiri menyediakan beragam fitur yang mendukung pengembangan website dan aplikasi, termasuk integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman populer, kemampuan mengelola query yang kuat, serta pencarian dan pemrosesan data yang efisien. Berbeda dengan database relasional tradisional yang menggunakan struktur tabel dan skema, MongoDB menyimpan data dalam format BSON atau binary JSON. Format ini mirip dengan JSON sehingga proses baca tulis data menjadi lebih mudah dan cepat. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047. Di sini saya akan menjelaskan bagian install MongoDB. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke website MongoDB. Di sini kita akan mendownload MongoDB-nya. Setelah itu di sini ada MongoDB Community Edition. Lalu kita klik. Setelah itu di sini ada versinya, versi berapa, lalu platformnya apa. Dan di sini saya menggunakan package MSI. Nah, ini di download. Setelah itu kita save di data saya save di data E. Nah, setelah itu kita tunggu hasil downloadnya hingga selesai. Nah, setelah selesai mendownload, kita coba open file, lalu kita coba install nih di sini. Nah, ini ada keterangan seperti itu. Jadi kita tunggu sebentar dulu. Nah, di sini saya akan mendownload juga MongoDB Shell. Nah, di sini sebentar kita cari dulu bagian kita klik bagian tools, lalu setelah itu kita masuk ke MongoDB Shell. Nah, di sini ada versinya, versi berapa. Nah, di sini saya memilih package-nya itu zip. Nah, zip ini kita download. Setelah itu di sini kita save di data E. Oke, setelah itu setelah zipnya terdownload, kita tunggu dulu sebentar. Lalu di sini kita ekstrak dulu zipnya.
Nah, ini kita ekstrak. Setelah itu kita tunggu hingga proses ekstraknya itu selesai. Nah, ini kita ke website yang ini, MongoDB. Kita ekstrak lagi. Halo. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjut lagi ke bagian di sini. Saya akan buka this PC. Nah, di sini saya akan membuka pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita Nah, kita pilih advance tadi. Nah, ini ikutin langkah-langkahnya. Lalu di sini kan ada path. Nah, ini kita tambahkan yang data yang terbaru tadi. Kita tambahkan ke sini. Sebentar, kita cari dulu. Nah, ini bagian MongoDB cell-nya ini kita ke bin, lalu kita salin saja, kita nyimpannya itu di mana gitu. Ini di data. Nah, kita copy, lalu setelah itu kita paste di path yang tadi. Nah, ini kita tambahkan. Setelah itu kita oke. Nah, di sini saya akan membuka tab baru dengan ini saya akan membuka SimPP control panel. Nah, setelah itu sebentar. Lalu kita start bagian Apache. Setelah itu kita ke admin. Nah, di admin ini kita klik, lalu kita akan ke menu localhost. Nah, di sini ada beberapa keterangan PHP versinya, ini berapa, versi berapa gitu. Ini bisa kita lihat. Nah, setelah itu
Nah, di sini kita ketik PHP MongoDB. Setelah itu kita lanjutkan di sini. Nah, di sini kita ketik cl.php.net /package MongoDB. Lalu kita masuk ke websitenya. Setelah itu nah, di sini ada keterangan beberapa PHP versinya, itu versi berapa, dan di sini kita klik saja bagian DDL. Nah, DDL MongoDB ini 1.18 titik itu. Nah, kita klik saja. Setelah itu kita ke treat save 8.0 itu kali 64, lalu kita save di data yang sesuai seperti tadi. Nah, setelah itu kita udah save dan itu kita download PHP MongoDB-nya. Nah, setelah terdownload kita ekstrak dan kita tunggu hingga ekstraknya itu selesai. Nah, di sini kita masuk ke PHP MongoDB versi berapa itu yang tadi sudah di-download. Setelah itu kita klik saja. Nah, kita show more, lalu kita klik ini PHP MongoDB DDL. Lalu setelah itu kita konfigurasi. Nah, ini masuk ke SMPP control panel. Oke, di sini lanjut. Nah, ini kan ada tulisan extension. Nah, setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya nih. Nah, untuk di bagian ini kita tulis extension MySQL.
Nah, yang ini kita tulis extension sama dengan php underscore MongoDB. Lalu kita lanjut aja ke SIMPP. Nah, ini kan MongoDB yang sudah di-download, MongoDB Shell. Nah, di sini kita buat folder baru nih di htdocs, tugas underscore MongoDB. Nah, setelah kita buat folder baru, di sini kita ketik get composer. Nah, di sini kita pilih yang download. Nah, setelah itu di sini akan saya save. Nah, di sini kan sudah terdownload ya, Composer ini setup. Nah, setelah itu kita lanjutin aja. Nah, di sini bagian kita menyimpan yang ini kita salin aja. Setelah kita salin, kita pindahkan di command prompt. Lalu seperti ini langkah-langkahnya. Nah, ini kita ketik. Nah, tapi di situ masih is not recognized. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, belum berhasil ya. Nanti sebentar. Nah, di sini kita ketik composer require MongoDB _MongoDB.
Nah, di sini kita ketik lagi komposer require MongoDB slash MongoDB. Nah, ini sudah. Setelah itu kita oke. Lalu di sini kita lanjutin dahulu. Nah, di sini kita next. Nah, ini yang sudah berhasil ini. Ini kita next. Nah, ini artinya sudah berhasil. Oke, next. Nah, di sini kan sudah terdownload beberapa. Nah, kita ulang kembali, kita ke command prompt lagi dan kita ketik langkah-langkahnya seperti yang sudah dijalankan. Nah, di sini kita ketik composer require. Nah, ini MongoDB slash MongoDB. Nah, di sini, nah ini artinya sudah berhasil nih karena muncul seperti ini, could not find package MongoDB slash MongoDB. Nah, di sini kan ada MongoDB-nya nih. Nah, setelah itu kita ketik lagi. Nah, di sini akan installation failed. Nah, di sini akan muncul keterangan seperti ini, seperti yang saya praktekkan. Di sini kita ketik lagi composer require MongoDB slash MongoDB. Nah ini sudah berhasil, sudah berjalan nih SMPP htdocs slash tugas MongoDB. Nah, ini sudah tersimpan sudah sesuai dengan yang dijalankan, yang dipraktekkan. Nah, di sini kita memakai tab bootstrap. Nah, makanya di sini kita masukkan ini bootstrapnya di command prompt. Setelah itu, nah lanjut aja. Nah, ini artinya sudah berhasil. Mungkin untuk penjelasan install
MongoDB kurang lebihnya seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pradia. Jadi saya akan melakukan pengoperasian DDL dan DML. Yang pertama kita buka CMD-nya dulu. Setelah terbuka, kita ketikkan mongoose. Kalau tampilannya seperti itu berarti sudah berhasil mongoose-nya. Habis itu kita ketikkan use data underscore MHS. Setelah sudah menggunakan database dari data MHS itu, kita tampilin database-nya dengan cara show DBS. Lalu di sini saya akan melakukan insert database dengan cara db.mhs.insert1. Tapi kalau misalnya kita mau menginsertkan banyak, itu dengan cara insert many. Lalu di sini saya ketikkan npm. Setelah npm itu nama, lalu prodi, dan terakhir JK atau jenis kelamin. Setelah itu kita enter. Kalau CMD-nya itu udah true, dia sama objek ID-nya juga udah random. Sekarang kita mau lihat dari webnya apakah masuk. Kita buka SMPP dulu. Lalu kita start. Setelah itu kita buka admin atau localhost-nya. Di bagian PHP adminnya kita ganti folder htdocs kita yang udah dibuat tadi. Nah, di sini tampilan dari webnya udah masuk insertannya. Selanjutnya kita bakal lihat dari CMD-nya menggunakan db.mhs.find, lalu enter. Nah, di CMD-nya juga udah berhasil. Selanjutnya kita melakukan update, yaitu dengan cara db.mhs.update1. Untuk update-nya, patokannya itu saya bakal buat nama sebagai patokannya, lalu mengganti prodi menjadi kimia. Setelah itu kita enter, terus kita lihat. Nah, di sini juga di webnya udah berhasil ya, prodinya berubah jadi kimia. Lalu terakhir kita akan nyoba delete, yaitu db.mhs.delete1. Di sini saya akan menggunakan npm sebagai ininya. Lalu di enter. Nah, di sini kan udah true, kita lihat. Nah, di webnya juga berhasil. Kita coba tambah mahasiswa lewat web.
masukin NPM, terus namanya, lalu prodinya, terakhir jenis kelaminnya. Kita tambah, kita lihat di CMD-nya juga berubah enggak. Pakai db.mhs.find. Kita enter. Nah, di sini juga CMD-nya udah berubah. Jadi berarti berhasil semuanya. Sekian aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CMD-nya juga udah berhasil. Jadi sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.